Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kemarin sejarah singkat bagaimana manhaj ini dimulai, diawali dengan 10 abad 1000 tahun kira-kira manusia berada dalam manhaj yang hak. Tidak ada yang bengkok dari segi syubhat. Seluruh manusia bertauhid, akidah sahihah, menyembah Allah satu-satu. Belum ada orang Yahudi, belum ada orang Nasrani, belum ada orang Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, komunis. Seluruh manusia adalah Muslim, Islam, Hanif, bertauhid. 10 abad kira-kira. Kemudian Iblis mewahyukan, membisikkan kepada kaum muslimin hingga terjadi kemaksiatan terbesar, syirik, menyembah patungnya Yaghus, Ya'uq, Suwa', Wal, Nasr, orang-orang soleh yang sudah mati. Diawali dengan wahyu dari iblis, bisikan dari iblis, sampai pada satu ketika tidak ada yang beriman kecuali 2 orang. Ini kan dahsyat sekali. Dari 10 abad 1000 tahun semuanya beriman, tidak ada yang syirik satupun, sampai kepada semua orang syirik semua kecuali 2. Siapa? Ibrahim dan Sarah. Ibrahim dan Sarah ini berdasarkan ucapan Nabi Ibrahim. Detik-detik menjelang beliau dan istrinya ditangkap, menjelang istri beliau yang luar biasa cantik dimasukkan ke dalam kamar sang raja Zolim Namrud, lalu terjadilah sesuatu yang luar biasa. Nah, sebelum kejadian ini Ibrahim mengatakan kepada istrinya Sarah, tidak ada yang beriman di muka bumi ini kecuali aku dan engkau. Ucapan Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah lewat lisan Nabi SAW. Berarti benar. Berarti benar. Tidak mungkin Allah akan mengabadikan sesuatu perkataan yang salah. Nah, disitulah beliau memerintahkan kepada Sarah untuk tauriyah, bukan berbohong, tauriyah, mengatakan bahwa ini Sarah ini adalah siapa? Saudaranya Nabi Ibrahim. Saudaranya Nabi Ibrahim bersaudara sesama muslim. Tidak mengatakan istri. Terus sampai kepada masa di mana apa yang disebut sebagai zaman jahiliyah. Tidak ada yang beriman kecuali Warqah bin Naufal, kemudian bapaknya Sa'id bin Yazid, dan ada beberapa. Disitulah sebagaimana kita bahas kemarin,
kesalahpahaman sebagian saudara kita dengan sabda Nabi SAW bahwa ayahku, ibuku berada di neraka. Mereka mengatakan bagaimana di neraka, padahal mereka berdua, Abdullah dan Aminah, tidak menolak dakwah Nabi SAW. Mereka berdua meninggal ketika Nabi masih kecil. Sudah kita bahas kemarin. Nah, sampai kepada diutusnya Nabi SAW. Fabta'atha Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sampai di mana Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farafa'al maqabith, maka seluruh keburukan-keburukan yang berupa syubhat diangkat. Tidak ada lagi tawaf sambil telanjang, tidak ada lagi patungnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sedang memegang apa kemarin? Azlam, anak panah. Tidak ada lagi meninggalkan Masy'aril Haram sebelum matahari terbit, dan seterusnya dibenarkan oleh Nabi dalam syariat Islam. Kekeliruan-kekeliruan. Adapun yang benar tidak dirubah. Bagaimana ada 4 bulan haram ini dihormati oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, sampai ada seorang yang ayahnya dibunuh oleh si fulan. Dia dendam kesumat, ingin membahas, dicari, pas ketemu di bulan haram, pas ketemu di tanah haram, dia tidak berani apa-apa. Luar biasa. Berarti mereka beragama, mereka itu masyarakat yang agamis. Mereka bukan masyarakat seperti orang-orang di Jepang misalnya, di Cina misalnya, di Eropa yang tidak kenal Tuhan. Mereka kenal Allah, mereka kenal Nabi Ibrahim, mereka kenal Nabi Ismail, mereka tahu apa itu naga, mereka tahu bulan-bulan haram. Tetapi pengetahuan mereka tercampur dengan bid'ah. Sama dengan kaum muslimin hari ini kaum muslimin mencintai Allah, mencintai Rasulullah, salat, puasa, zakat, haji, tapi dicampur dengan berbagai macam bid'ah. Salat ada usolinya, puasa ada nawaitu somagodinnya, ya, menjelang Ramadan ada mandi berabe-rabe di satu tempat, dan seterusnya. Tidak ubahnya sebagaimana masyarakat Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka mencintai Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah, mencintai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, membela Ka'bah dan seterusnya, tetapi tercampur dengan berbagai macam bid'ah, kekeliruan. Itu yang dikikis oleh Nabi SAW. Yang benar tidak dikikis. Mereka memuliakan tamu, menghormati tamu, memuliakan bulan haram dan seterusnya, diteruskan oleh Nabi SAW. Bahkan ada kisah menarik ketika Umar menyaksikan Nabi, di sebelah kirinya anak kecil, di sebelah kanannya anak kecil, di sebelah kirinya Abu Bakar. Nabi membawa makanan waktu itu. Kebiasaan Nabi tidak pernah makan sendiri, memberikan kepada yang lain. Ketika memberikan kepada yang lain, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan Abu Jahal Abu Lahab selama ini. Kalau memberikan sesuatu kepada yang lain, yang kiri dulu apa yang kanan dulu? Yang kanan dulu. Yang kanan dulu. Itu kebiasaan Abu Jahal Abu Lahab, kebiasaan kafir Quraisy, kebiasaan jahiliyah. Nah, waktu itu Umar melihat Nabi membawa makanan, di sebelah kanan beliau anak kecil, dia mengatakan Ibn Abbas, sebelah kiri
manusia termulia di luar para nabi, para rasul, yaitu Abu Bakar. Dewasa tentunya, kan cuma beda 2 tahun usianya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar menduga Nabi akan menyelisihi kafir Quraisy. Umar menduga Nabi akan merubah cara kafir Quraisy. Umar menduga Nabi akan memberikan makanan itu kepada yang tuaan dulu, yaitu Abu Bakar. Ternyata tidak. Nabi meneruskan kebiasaan Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy jahiliyah, yaitu mendahulukan yang anak, diberikan kepada anak kecil itu. Di riwayat lain Nabi minta izin, di riwayat lain atau mungkin di kisah lain beliau minta izin kepada Ibnu Abbas yang masih kecil itu, dan Ibnu Abbas itu umurnya 10 tahun kira-kira ketika Nabi wafat. Waktu itu mungkin 9 tahun, mungkin 8 tahun, mungkin 7 tahun. Maka ada kisah di mana Ibnu Abbas mengatakan, aku tahu Rasul dan para sahabat selesai sholat berjamaah itu ketika aku mendengar Nabi beristighfar, bertasbih, bertahmid, seolah-olah membenarkan zikir rame-rame. Padahal Ibnu Abbas dengan lafaz kana kuntu a'lam, aku mengetahui dulu. Maksudnya dulu apa? Dulu di awal-awal Islam, dulu di awal-awal diwajibkannya sholat berjamaah, dulu ketika aku masih kecil belum ikut sholat berjamaah. Nabi minta izin kepada Ibnu Abbas, bolehkah aku berikan kepada yang sebelah kiriku? Minta izin kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengizinkan apa tidak? Tidak. Terpaksa Nabi berikan terlebih dahulu kepada Ibnu Abbas. Ini contoh syariat jahiliyah yang diteruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dengan demikian kita ikut-ikutan Abu Jahal, Abu Lahab? Tentu tidak. Kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara Nabi mengikuti siapa bukan urusan kita. Urusan kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi puasa 10 Muharram? Kenapa? Mengikuti Yahudi kan? Kan beliau bertanya, kenapa kalian berpuasa di hari ini 10 Muharram? Dijawab oleh orang-orang Yahudi Madinah bahwa di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun, maka kami berpuasa. Apa kata Nabi? Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Aku saudaranya, kalian cuma umatnya. Itu pun sudah berubah-ubah syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu urusan beliau. Urusan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kan maksum dijaga oleh Allah. Ketika beliau mengikuti Yahudi, mengikuti Abu Jahal, Abu Lahab, kebiasaan kok dibiarkan oleh Allah? Itu benar. Ini jelas lebih objektif. Ya Abu Jahal, Abu Lahab kalau memang benar ya jangan ditolak. Yahudi kalau memang benar ya jangan ditolak. Sesama muslim kalau salah ya tolak. Gitu ya. Wa syara' al-masalih, dan Allah lewat beliau mensyariatkan al-masalih, jamak dari musalih, yang baik-baik, tidak ada yang buruk. Apa yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang buruk, semuanya baik. Baik versi siapa? Baik versi siapa? Baik versi Allah dan Rasulnya. Karena baik buruk, apalagi sopan dan tidak sopan, itu punya versi, ya kan? Punya versi. Kalau versi orang Jawa
memegang kepala atau jenggot orang sopan apa tidak? Tidak sopan. Versi Arab lainlah. Barangkali antum pernah melihat ketika seseorang berhadapan dengan orang yang sedang marah-marah, dipegang apanya? Dipegang jenggotnya. Kadang-kadang marahnya hilang karena jenggotnya dipegang. Penghormatan, permohonan supaya memaafkan. Kalau kita ngeledek. Kesopanan itu punya versi, baik dan buruk itu punya versi. Ya, keadilan juga punya versi. Perempuan cerdas, cerdik, hafal 30 juz Al-Quran, tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam sholat, imam negara, imam di provinsi, di kabupaten. Laki-laki walaupun hafal beberapa surat pendek saja boleh jadi imam. Adil apa tidak? Adil. Adil versi siapa? Versi Allah. Maka kita nggak usah peduli dengan versi Eropa, versi PBB, versi Amerika. Kadang-kadang kita versi Indonesia saja kita tidak pede. Bentar-bentar di Amerika begitu, di Eropa begitu, di Inggris, di Jerman memang sudah begitu. Emang kenapa? Kalau di sana begitu, mengangkat nama Indonesia saja tidak berani, tidak pede. Apalagi Islam, biarkan. Mereka punya versi, Islam punya versi. Versi Allah, membunuh itu baik kalau dalam medan jihad. Memotong tangan pencuri itu baik. Versi apa? Versi Allah. Tanyakan kepada seluruh agama manusia di muka bumi, non muslim, kafir, ditanya memotong tangan orang baik apa buruk, insyaallah mereka semua sepakat mengatakan buruk. Apapun yang terjadi, termasuk ketika mencuri, karena dengan dipotong tangannya dia tidak bisa berusaha, malah bisa mencuri lagi. Itu versi mereka, pikiran mereka. Ini versi Allah Rabbul Alamin. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya, potonglah tangannya. Baik. Versi siapa? Versi Allah. Atas mau pakai versi siapa? Karena kan pikiran manusia kan beda-beda. Profesor ini bilang beda, doktor ini bilang beda. Mereka mempunyai kecenderungan masing-masing, hawa nafsu yang berbeda-beda. Kalau Allah satu, maka apapun yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya pasti baik, walaupun menjilati jari, yang jari itu ada makanannya. Ini syariat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi yang mensyariatkan, jangan langsung engkau cuci tanganmu, jangan langsung engkau lap tanganmu sehabis makan, sebelum engkau jilat, ketika ada tentunya, ketika ada sisa-sisa makanan di jari, atau engkau jilati, atau engkau suruh orang lain menjilatkan. Ini ekstrim lagi, ya. Ini ekstrim lagi. Makan bareng-bareng, teman kita suruh jilatin jari kita, gitu. Ini sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat kepada anak, istri, suami, menambah keakraban, menambah kemesraan. Ya, anak kecil makan, sisanya dijilatin oleh ibunya, ayahnya, hal yang biasa, atau suami istri. Ya,
Itu yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Sekali lagi, versi Allah dan Rasul. Nah, dengan mengatakan versi Allah dan Rasulnya, insyaallah kita akan selamat sebagaimana Ahlus Sunnah. Ketika Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan manusia itu, Allah sudah merencanakan, menulis, mengetahui bahwa manusia yang akan aku ciptakan ini nanti akan aku masukkan ke neraka. Gitu. Ya. Iblis belum diciptakan, Abu Jahal belum diciptakan, Fir'aun belum diciptakan, Abu Lahab belum diciptakan. Sebelum menciptakan mereka-mereka ini, Iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, Allah sudah berencana untuk memasukkan mereka-mereka ini ke dalam neraka. Adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil versi siapa? Versi Allah. Jangan pakai versi PBB, versi Amerika, versi Eropa, versi manusia kafir. Tentu mereka akan mengatakan tidak adil. Tidak adil, belum ngapa-ngapain sudah dicap neraka. Keadilan memiliki versi sendiri-sendiri. Yang sedang kita pelajari ini, keadilan versi Allah, kebaikan versi Allah, bukan versi yang lain. Allah adil, Allah tidak zalim. Gimana zalim? Menyiksa miliknya sendiri yang dia ciptakan sendiri tanpa bantuan siapapun, tanpa perantara apapun, lalu setelah jadi disiksa. Gimana zalim dari mana? Di mana letak kezalimannya, di mana? Orang menyiksa milik sendiri, ciptaannya sendiri. Gitu. Saya bikin gubuk-gubukan di kebun saya, sudah bikin, saya bakar gubuk-gubukan itu. Zalim dari mana saya? Saya bikin gubuk itu di tanah saya. Ya. Padahal gubuk yang saya bikin itu tidak semuanya ciptaan saya cuma merangkai saja. Tanah itu juga bukan saya yang bikin, saya dapat warisan misalnya, saya dapat beli misalnya. Tidak ada hukum yang akan mengadili saya. Bagaimana Allah Rabbul Alamin menciptakan sendiri tanpa bahan dari manapun, tanpa perantara siapapun, setelah jadi Allah siksa. Terserah Allah, zalim dari mana. Ya. Kita jangan merasa ada harganya di hadapan Allah. Kita itu nggak ada harganya di hadapan Allah. Kecil sekecil-kecilnya, remeh seremeh-remeh. Sebagian profesor, doktor menyangka bahwa manusia itu punya harga, punya kebebasan memilih, punya ini, punya itu. Tidak. Di mata Allah kita ini nggak ada harganya. Jadi kalau kita sampai masuk surga, itu betul-betul karunia Allah, rahmat Allah. Bukan karena amal kita, bukan karena kehebatan kita, tapi betul-betul karena kasih sayang Allah. Maka wajib kita bersyukur. Fasara ashabuhu ma'ahu wa ba'dahu fi dawi nuri. Lalu berjalanlah para sahabat dan orang-orang setelahnya bersama beliau dan orang-orang setelah beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in, berjalan di atas cahaya beliau. Beliau membawa cahaya, ilmu itu cahaya. Maka bodoh itu apa? Gelap. Gelap segelap-gelap, tidak sanggup berjalan. Kalau maksain berjalan, masuk jurang. Bahaya kebodohan itu. Ilmu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul cahaya.
yang dengan cahaya itu para sahabat berjalan. La i'wijaja, tidak ke kiri, tidak ke kanan, lurus jalannya. Jalan kalau lurus berarti cepat sampai, kalau kelak-kelok liku-liku kan lama. Ya kalau nyampe, kalau nyasar ya. Salimina minal aduwi wa gururihi, selamat dari tipu daya musuhnya. Siapa musuh manusia? Syaitan, iblis. Tipu daya iblis, para sahabat itu selamat. Selamat dari dosa? Tidak selamat dari dosa. Ma'is berzina, perempuan Gomidiah itu berzina. Ada yang mencuri, dipotong tangannya oleh Umar, padahal ikut perang Badar. Ada yang berdosa, tapi diampuni oleh Allah. Mereka tidak tertipu. Tidak ada satupun yang berbuat bid'ah lalu membela bid'ahnya itu. Tidak ada. Tidak ada. Yang tidak ada pada diri sahabat. Satu, apa? Syirik. Tidak ada satupun sahabat yang berbuat syirik. Akidah mereka sahih. Tauhid mereka dari mulai rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat lurus. Mereka bertauhid dengan tauhid yang benar. Tidak ada pada diri mereka syirik. Yang kedua, yang tidak ada pada diri sahabat yang kedua, apa? Setelah syirik, bid'ah tidak ada. Bid'ah yang dimaksud kesalahan dalam beragama, dan kesalahan itu dibilang dan terus dilanjutkan. Kalau kesalahan itu selesai sekali doang atau dua kali, ada, tapi hilang. Ammar bin Yasir pernah mandi junub pakai debu. Jadi bukan tayamum, nggak ada air dalam perjalanan bersama Umar. Dua-duanya sama. Dalam perjalanan Umar junub, mimpi basah, begitu juga Ammar bin Yasir. Pagi-pagi mau sholat subuh, nggak ada air. Ya. Ammar bin Yasir melakukan kesalahan dalam beragama, bid'ah kan? Apa? Guling-guling di debu. Pikir dia kalau wudu kan tayamum, ini kan mandi, ya berarti mandi juga pakai debu, tayamum pakai debu. Ini mandi pakai debu, guling-guling. Umar lebih parah lagi, apa? Tidak sholat. Dua-duanya salah. Setelah kembali ke Madinah, diberitahu oleh Nabi SAW bahwa ketika junub tidak ada air untuk mandi, cukup diganti dengan tayamum. Sama dengan wudu nggak ada air, tayamum. Mandi nggak ada air, tayamum. Salah kan? Salah dalam ibadah kan bid'ah. Tapi kenapa tidak dikatakan para sahabat melakukan bid'ah? Tidak, karena sekali doang. Tidak ada yang meneruskan, tidak ada yang membela, hilang. Beda dengan tahlilan, beda dengan muludan, beda dengan yasinan, sholawatan, nariyah, ini itu terus diteruskan, dibela dengan dalil qala Allah qala Rasul, sebenarnya tentu zikir berjamaah, fadhkurullaha dzikran katsira, sekenanya. Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Banyak itu banyak apanya? Banyak orangnya, berarti rame-rame. Sekarang pakai dalil dibela. Itu hari ini sahabat bahwa mereka melakukan kesalahan dalam beragama pernah, tetapi hilang. Ya.
yang tidak ada pada diri sahabat. Satu apa tadi? Syirik. Kedua, bid'ah. Ketiga apa? Ketiga, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak zakat. Ini tidak ada pada diri sahabat. Maka hadis Sa'labah yang tidak mau bayar zakat sahih atau dhaif? Hadis Sa'labah terkenal ya. Al-Qamah juga terkenal. Dua-duanya dhaif. Kisah tentang Al-Qamah, kisah tentang Sa'labah, dua-duanya dhaif. Tidak ada sahabat yang tidak membayar zakat. Tidak ada sahabat yang tidak sholat. Tidak ada sahabat yang tidak puasa Ramadan dan seterusnya. Adapun bermaksiat dengan dosa besar, ada yang zina, ada yang minum khamr, ada yang berjudi, ada setelah haram kan. Kalau minum khamr sebelum diharamkan, tentu mayoritas sahabat minum khamr, kecuali 4 orang itu waktu itu kita bahas. Selebihnya rata-rata minum khamr, tapi kan belum diharamkan. Ini sudah diharamkan. Para sahabat tidak maksud mereka berbuat dosa dan dijamin aman. Falamma insalakha naharu wujudihim, langsung disingkat oleh beliau. Terang benderang para sahabat hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktukum ala muhajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih, bersih, terang benderang, saking terangnya malamnya seperti siang. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi wafat, para sahabat Abu Bakar, Umar dan lain-lain berada dalam keadaan terang benderang. Terang benderang yang dimaksud tidak ada syubhat, tidak ada bid'ah yang dibela, tidak ada firqah dhalal, tidak ada aliran sesat. Bukan tidak ada zina, bukan tidak ada khamr, bukan tidak ada judi. Itu masih dianggap terang, karena orang yang berjudi terang tahu bahwa itu adalah dosa. Begitu juga orang yang melancur, orang yang berzina, orang yang membunuh, mereka semua tahu bahwa itu dosa. Berarti kan terang benderang, tahu, tidak gelap. Ya. Aqbalat aghbasud dhulumat, mulailah muncul kegelapan. Di sini mulai muncul kegelapan, dimulai dari ditusuknya Umar, dimulai dari situ. Oleh karena itu Umar ingin meyakinkan dirinya dengan bertanya, siapa yang membunuhku tadi, muslim apa kafir? Ketika dijawab kafir, Majusi, Abu Lu'lu' budak dari Mughirah bin Syu'bah senang sekali. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al qatilani musliman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku itu seorang muslim. Berarti betul ketika beliau masih hidup belum ada fitnah. Kalau yang membunuh beliau itu seorang muslim, fitnah ini, subhati. Bagaimana manusia semulia Umar yang Nabi saja minta doanya kepada Umar, yang disebut sebagai syahid padahal masih hidup, masih berdiri di atas gunung Uhud, dan luar biasa
jilid-jilid kalimat untuk menunjukkan kemuliaan umat. Dibunuh oleh seorang muslim. Ini muslim yang gila, muslim yang terkena syubhat, muslim yang masuk ke dalam firqah dolal. Ya. Maka beliau senang, girang, bersyukur ketika beliau tahu bahwa pembunuhnya kafir, Abu Lu'lu'ah. Bandingkan dengan pembunuh Utsman. Masih ingat antum si pembunuh Utsman? Setelah membunuh Utsman, dia bilang apa? Aku belum pernah jihad sebesar jihadku barusan. Membunuh Utsman, menantu Nabi 2 kali, yang Nabi menyayangkan sudah tidak punya putri lagi. Seandainya aku masih punya putri lagi, akan aku nikahkan dengan Utsman. Kan dua-duanya meninggal di saat Utsman masih Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Sudah tidak punya putri lagi. Seandainya aku masih punya putri lagi, akan aku nikahkan dengan Utsman. Ini sanjungan yang luar biasa. Dibunuh oleh seorang muslim dan mengatakan, aku barusan jihad besar. Maka kalau hari ini ada orang membunuh sesama muslim, bunuh diri, dia bilang sedang jihad, tidak aneh. Itulah syubhat. Itulah syubhat, bukan karena miskin, bukan karena hidupnya terlunta-lunta, bukan. Karena syubhat yang masuk di kepala dia. Dia merasa sedang berjihad. Lihat, membunuh Utsman. Mulai muncul kegelapan di situ. Fa'adatil ahwa'u tunshi'u bid'ah. Mulailah hawa nafsu itu memunculkan bid'ah. Bid'ah jamak dari bid'ah. Dimulai dari mana bid'ah itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu kecenderungan diri sendiri, bukan dari tidak banyak baca ayat, tidak banyak baca hadis, tidak banyak tahu tentang Al-Quran dan Sunnah, tapi dia berpikir tentang bagaimana keadilan Allah. Berpikir, lalu muncul kecenderungan hati. Kalau Allah mentakdirkan bayi yang baru lahir, dia pasti masuk neraka, berarti ini tidak adil. Berarti Allah tidak menentukan. Allah membebaskan kepada manusia apakah akan masuk surga atau neraka, terserah dirinya. Dia berpikir seperti itu. Dia tidak hafal Al-Quran, dia tidak tahu tentang ribuan hadis. Akhirnya dia berkesimpulan, takdir itu tidak seperti itu. Allah tidak mentakdirkan surga neraka seseorang. Siapa? Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Para sahabat masih banyak yang Ibnu Umar masih hidup. Dan kisah tentang munculnya hadis Umar, hadis Jibril, itu kan berangkat dari pertemuan Yahya bin Ya'mar dengan Ibnu Umar membicarakan tentang Ma'bad al-Juhani di Basrah. Wa tudayyiqu sabilan ma zala muttasi'an, menyempitkan jalan yang luas. Jalannya mestinya luas seperti tadi, menjadi sempit. Karena bid'ah itu menyempitkan jalan, menyulitkan kaum muslimin. Antum bisa lihat bid'ah yang ada di negeri kita ini, dari mulai yasinan, tahlilan, manakiban, muludan, itu menyulitkan kaum muslimin, harta, waktu, dan menghilangkan sunnah. Setiap kali muncul satu bid'ah, akan hilang satu sunnah. Masuk bisa? Kita salat dulu. Sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Fafarraqal aktsaruna dinahum. Kemudian kebanyakan dari mereka membuat firqah-firqah dalam agama mereka. Wa kanu syiah, bersyiah-syiah. Syiah secara bahasa artinya kelompok. Oleh karena itu orang Syiah senang dibilang Syiah, karena waktu itu ada istilah Syiahnya Ali, ada Syiahnya Muawiyah, ada kelompoknya Ali, ada kelompoknya Muawiyah. Jadi Syiah itu sekedar kelompok. Menjadi kelompok Ali tentu mulia, Ali manusia mulia, maka orang Syiah senang kalau dibilang Syiah. Mereka tidak suka, mereka terbongkar aibnya kalau dibilang Rafidah. Kalau dibilang Rafidah, Rafidah artinya menolak. Siapa yang mereka tolak? Imam mereka sendiri, Sayyid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Salah satu imam mereka mengajak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar, mendoakan kebaikan untuk Abu Bakar dan Umar. Mereka menolak. Sejak saat itu mereka disebut oleh para imam sebagai Rafidah, yang menolak. Adapun Syiah ini kelompok. Firqah-firqah itu membuat kelompok-kelompok dalam agama. Dulu satu, semuanya mengikuti qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Ala fahmi sahabat itu satu. Dan muncul aliran sesat pertama. Siapa? Khawarij. Susul lagi kedua, Qadariyah. Susul lagi Rafidah. Terus sampai hari ini, sampai akhir zaman, jumlahnya 73 dengan Ahlus Sunnah. Orang yang tidak tahu permasalahan, mereka melihat Ahlus Sunnah firqah sama dengan Asy'ariyah, sama dengan Maturidiyah, sama dengan Mu'tazilah dan seterusnya. Syekh Musa Nasr memberikan perumpamaan yang bagus bahwa Islam ini, Ahlus Sunnah, pertama kali dibawa oleh Nabi SAW, itulah Islamnya Ahlus Sunnah. Apa warnanya? Putih. Putih, tidak ada warna lain. Datang Khawarij kan mengaku Islam, memberikan di kotak putih itu dikasih warna
merah misalnya. Datang lagi ngasih warna biru, datang lagi ngasih warna hijau, datang lagi mengasih warna hitam, ungu, abu-abu, dan seterusnya. Itulah Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya. Berbagai macam warna ada di situ ya, 73 lah. Putihnya masih ada atau tidak? Masih. Orang yang datang belakangan, orang yang tidak tahu sejarah, orang yang tidak paham permasalahan, mereka akan mengatakan warna putih ini sama dengan warna yang lain, bagian dari Islam itu. Yang merah yang sama, ya hitam ya sama, bagian dari Islam. Mereka tidak tahu. Yang tahu sejarah, mereka akan mengatakan sebetulnya kotak ini warnanya adalah putih. Yang hitam, yang merah, yang ungu, yang hijau, yang biru itu datang belakangan. Tidak sah tentunya, tidak benar. Ini hakikatnya, ini kenyataannya. Sebagian kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin tidak paham masalah ini. Mereka mengatakan ya bagian dari Islam, sama saja. Mau Ahlus Sunnah, mau Rafidah, mau Jahmiyah, mau Asy'ariyah, Maturidiyah, itulah khazanah Islam, kekayaan Islam. Perbedaan itu rahmatan lil alamin. Dibawakanlah hadis sahih, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Ini orang yang tidak paham sejarah, yang tidak memahami duduk permasalahan. Adapun yang memahami, dia akan mengatakan Islam yang benar ya satu itu, Ahlus Sunnah. Yang mana? Yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Menyimpang sesat, menyimpang dari Rasul dan para sahabat keliru. Yang kekeliruan itu bisa menyebabkan sesat saja, bisa menyebabkan kafir. Kafir keluar dari yang 72. Wa nahadha iblisu yulabbisu wa yuzakhrifu wa yufarriqu wa yu'allifu. Lalu datanglah iblis, bangkitlah iblis. Apa? Ada 4 hal yang dilakukan oleh iblis. Apa? Talbis, zukhruf, tafrid, ta'lif. Apa yang pertama? Talbis, sudah kita bahas. Apa itu talbis? Mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, yang sunnah dengan yang bid'ah, yang tauhid dengan yang syirik, menipu manusia. Diawali dengan tauhid, berakhir syirik. Diawali dengan sunnah, berakhir bid'ah. Diawali dengan ketaatan, berakhir dengan maksiat. Kemudian zukhruf, dihiasi. Ada hiasan-hiasan di situ. Jihad fi sabilillah, cinta kepada Nabi, ini hiasan. Siapa yang tidak cinta kepada Nabi? Siapa yang tidak suka jihad fi sabilillah? Siapa yang tidak ingin memuliakan, membesarkan Allah? Tentu semua. Tapi ini hiasan saja untuk menipu. Kemudian tafriq, memecah belah. Maka tidak ada bid'ah yang tidak pecah. Ahlus Sunnah bersatu. Apakah ada yang mengatakan para sahabat pecah karena perang antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah? Tidak. Tidak. Yang perang adalah fisiknya, walaupun sampai berbunuh-bunuhan, tapi akidahnya sama, tauhidnya sama, manhajnya sama. Para imam mengibaratkan orang berantem, pelotot-pelototan, gebrak meja, pukul-pukulan, bahkan bunuh-bunuhan, tapi akhirnya ketemu di surga. Ketemu di surga, saling memaafkan, saling mengampuni, dan mereka berbahagia. Tentu itu lebih kita sukai daripada perang pula. Saling asa, saling asik, saling asuh.
saling menghormati, toleran, tasamuh, saling membantu. Waktu Idul Fitri sibuk Idul Fitri, waktu Natalan sibuk membantu Natalan. Menyenangkan, menggembirakan. Tidak ada perang, jangankan perang, pelotot-pelototan juga tidak, gebrak meja juga tidak, perangkulan mereka. Tapi akhirnya mereka ketemu di neraka. Mau pilih mana? Itu yang terjadi. Orang-orang kufar yang hari ini mereka berangkulan, saling menghormati, saling memuliakan, pada akhirnya mereka akan bertemu di neraka. Rangkulan lagi, apa caci maki? Rangkulan juga percuma, nggak ada rangkulan. Yang ada caci makian, saling menyalahkan gara-gara engkau, gara-gara engkau. Nggak ada saling memaafkan, saling toleran, sudah tidak ada lagi. Beda dengan surga. Maka lihat para imam, ya sampai para sahabat masing-masing mempertahankan kebenaran. Ali berijtihad, Muawiyah berijtihad. Tentu yang satu ijtihadnya benar, yang satu ijtihadnya salah. Ini maksimal ucapan para ulama. Ali mujtahidun musib walahu ajran. Ali mujtahid berijtihad bahwa Muawiyah memang harus diperangi. Tidak bisa segera mencari siapa pembunuh Utsman ini, tidak gampang. Karena salah tidak menghukumi lebih baik daripada salah menghukumi. Ini kaidah. Si fulan salah, tapi tidak dihukum. Ini buruk. Tapi mending daripada si fulan tidak salah, tapi ini dihukum. Ini lebih buruk lagi. Kaidah ini dipakai oleh Ali bin Abi Thalib. Maka walaupun Muawiyah mendesak untuk segera mencari siapa pembunuh Utsman, Ali menolak. Terjadilah apa yang terjadi. Ada perang Siffin, ada perang Jamal. Aisyah waktu itu naik Jamal, naik unta. Tetapi para imam menanggapi peperangan ini dengan dua-duanya berijtihad. Amma Muawiyah mujtahidun muqti walahu ajrun wahid. Sementara kalau Ali berijtihad, ijtihadnya benar, dapat dua pahala. Sementara Muawiyah berijtihad, ijtihadnya salah, dapat pahala satu, bukan dapat dosa. Ini ucapan maksimal dari para imam. Bukan seperti kaum Hizbiyyin, Harakiyin, Rafidah yang mencaci maki Ali atau mencaci maki Muawiyah. Muawiyah menzalimi Ali, Muawiyah merampas hak Ali, Muawiyah berkhianat dan seterusnya. Ucapan ini tidak pantas. Muawiyah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu Nabi alaihi salatu wassalam, didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahaliyan. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah sebagai orang yang bisa mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Ya. Dan iparnya Nabi tentu antum tahu. Kemudian yang terakhir, wa yu'allif, ta'lif. Maka iblis menipu manusia itu, menjerumuskan manusia ke dalam dosa itu dengan ta'lif, melembutkan hati. Salah satu tipuan iblis adalah istilah melembutkan hati, dalam rangka melembutkan hati sesama muslim. Tidak apa-apa kita ikut bid'ahnya dulu, tidak apa-apa kita mengikuti kesesatannya, tidak apa-apa kita berbaur dengan mereka dulu. Ketika mereka tahlilan, muludan, yasinan, sholawatan, kita ikut dulu untuk melembutkan hati mereka. Ini cara iblis. Belum tentu hati mereka lembut dengan cara kita, sementara kita sudah pasti
berbuat dosa. Wallahu. Iya, itu saja. Ada pertanyaan?